Saya kira kalah sama beliau nih. Aduh, Cak, mumpung di sini, kalau antum kan tiap hari di sini gitu loh. Kalau kita ini tiap hari dia bunuh. Ya. Insyaallah kalau gitu jazakallah khair Ustaz. Fursah sa'ida Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit kita akan membahas tentang usaha pencekalan safari dakwah Ustaz Syafiq Reza Basalama. Kali ini Ustaz Syafiq ingin dicekal dakwanya di Natuna, Kepulauan Natuna, oleh beberapa oknum yang mungkin memang selama ini tidak mendukung atau tidak senang dengan dakwah Dr. Syafiq Reza Basalama. Ya, dengan berbagai macam tuduhan, kemudian fitnah-fitnah terhadap beliau secara umum terhadap dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyun, yang mereka tuduhkan, yang mereka fitnah sebagai dakwah radikal, dakwah teroris dan sebagainya. Namun Masya Allah zaman rahmatullah, ya begitulah kami mengetahui dari akhlaknya Dr. Syafiq Reza Basalama. Beliau kemudian tidak takut dan bergeming. Tetapi justru Masya Allah beliau kemudian di potongan video tersebut, beliau kemudian mendatangi oknum yang ingin mencekal dakwah beliau dengan mendatanginya langsung. Bahkan ketika mereka berdua bertemu, ya terjadi perbincangan hangat di antara mereka. Jadi kalau kita ingin melihat ustadz-ustadz salafi itu sebenarnya memang bukan penakut, bukan pengecut yang kalau ada masalah mereka lari, tapi mereka menghindari gesekan, menghindari terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan demikianlah zaman rahmat Allah, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bukan untuk saling bertikai, bukan untuk saling kemudian gontok-gontokan, saling mukul dan memukul, saling menyakiti. Bukan tujuan dakwah seperti itu. Tetapi tujuan dakwah adalah bagaimana kita menyadarkan umat dari kesyirikan, menyadarkan umat dari amalan bid'ah, menyadarkan umat dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para donatur kaum muslimin yang sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Markas Tahfidz Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah. Jadi ada yang menyumbang 500, ada yang menyumbang 1 juta, 5 juta, bahkan ada yang menyumbang 20 juta. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan kami kembali membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian, bapak ibu sekalian yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk kita patungan menyelesaikan masjid ini, yang target kita insyaallah ta'ala tahun depan sudah dipakai untuk Ramadan, salat tarwih insyaallah ta'ala. Dan di tempat juga ini kita akan membuka program pendidikan formal dan non formal. Jadi formalnya adalah berbentuk madrasah ibtidaiyah, begitu pula dengan tsanawiyah. Begitu pula dengan nanti non formal, anak-anak kaum muslimin yang sekolah di luar, kita bukakan program mereka menghafal setiap sorenya sampai malamnya di sini. Dan insyaallah taala banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita akan buka di tempat ini. Jadi baik kaum muslimin dan muslimah yang punya giroh, punya kesempatan, punya kelapangan rezeki untuk membantu pembangunan masjid kami ini, kami buka seluas-luasnya kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin mendonasikan sebagian hartanya. Tapi zaman rahmatullah. Jadi memang dakwah-dakwah salaf ini ya di mana-mana ustadz yang kita tidak pungkiri ketenarannya, kemudian wibawanya, dakwanya yang diterima secara luas. Itu kalau memang mendatangi suatu tempat, ya tidak dipungkiri mereka Masya Allah antusias kaum muslimin dan muslimah untuk mendatangi kajiannya itu sangat besar, ya membludak. Dan inilah yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian dai-dai aswaja yang tidak senang dengan keadaan seperti ini, yaitu banyaknya kaum muslimin yang ikut ketika ada tabligh akbar, ketika ada daurah-daurah yang diadakan ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang memang punya kapasitas, yang punya kaliber, yang memang disenangi oleh masyarakat umum. Mereka mungkin khawatir jangan sampai jamaah-jamaah mereka itu lari, jamaah-jamaah mereka itu kemudian meninggalkan mereka.
Ya, sekali lagi ini bukan tujuan kita untuk banyak-banyakan, tetapi tujuan kita berdakwah adalah bagaimana kaum muslimin dan muslimah ini kita didik mereka di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Masya Allah ketika Dr. Syafiri Sabasalama Ustazuna ini kemudian yang terdengar di telinga beliau bahwasanya beliau ingin dicekal, beliau ingin dibuatkan skenario agar dakwah beliau tidak sampai tidak sampai terjadi di Kepulauan Natuna, maka beliau mendatangi ustaz tersebut. Siapa ustaznya? Siapa gerangan yang kemudian berusaha untuk mencekal dakwah beliau? Dan Masya Allah beliau mendatanginya dan kemudian beliau menyambanginya dan mereka berdua kemudian akhirnya bertemu di masjid. Sapaan hangat, ya demikianlah ustaz-ustaz kita selalu mengedepankan akhlak, ya selalu duduk mencari titik apa yang menjadi permasalahan di antara kita, ya. Bukankah dakwah ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita teman-teman sekalian ya yang senantiasa bergerak dalam dakwah ini, ya, jangan patah semangat, jangan kemudian kita merasa pesimis. Ya termasuk lokasi kami ini, ya mungkin sebagian orang tidak paham lokasi kami ini, masyarakatnya ini masih awam ini. Ya, masih awam, masih belum memahami bagaimana sholat, bagaimana wudu. Tetapi kita meniatkan di tempat ini insyaallah taala kami akan membangun sebuah markas tahfiz. Bukan hanya anak-anak kami didik, tetapi orang tua kami buatkan pengajian-pengajian, kajian-kajian agar mereka sangat antusias untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimah. Saya ajak sekali lagi, mari kita berdonasi di tempat yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah taala. Di sini akan ada rumah Allah Subhanahu wa taala, ada masjid kita bangun, kemudian ada kajian-kajian, kemudian ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang insyaallah taala di sini amal jariah sangat terbuka dengan lebar. Ya, ini perkampungan, pinggir kampung. Dan di sinilah insyaallah taala kita akan menyebarkan dakwah-dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.